aku dibelikan buku oleh ayahku. Ceritanya bagus tentang legenda, ya cerita rakyat. Tapi aku ingin menceritakannya kembali. Jadi aku harus cari teman-temanku sekarang. Kita ke taman saja kalau gitu. Hai Lisa, aku boleh main bersamamu kan? Tentu saja, Copi. Aku sudah membaca buku yang dibelikan ayahku Wow, tentang apa? tentang legenda atau cerita rakyat. Tapi aku ingin menceritakannya kembali. Kamu mau tidak mendengarkannya? Wow, 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 wow. Sepertinya menarik. Kalau gitu, kamu ke rumahku saja, mau kan? Mau dong, Copi. Kan di rumahmu banyak makanan. Modus kamu Lisa. Nah, kita sudah sampai. Ayo, silakan duduk Lisa. Terima kasih, Copi. Lisa, itu aku siapkan makanan dan minuman untukmu. Biar kamu santai mendengarkan ceritaku. Wow, kamu baik sekali. Terima kasih ya, Copi. Lalu, kapan aku mendengarkan ceritamu, Copi? Oh iya, ayo kita segera mulai sekarang. Oke, kalau begitu. Kali ini aku akan bercerita legenda atau cerita rakyat dari Sumatera Barat yang kita kenal dengan nama Malin Kunda. Kamu pernah dengar tidak? Aku sepertinya belum pernah mendengarnya. Apa katamu tadi? Maling kumbang. Aduh Lisa, Malin Kundang. Oh, malin kundang. Kita tidak sedang membicarakan tentang pencuri. Kau mengerti tidak? Iya, maaf. Aku salah dengar. Sepertinya aku tidak fokus. Alkisah diceritakan pada zaman dahulu kala ada seorang ibu bernama Mande Rubaya. Dia memiliki anak yang bernama Malin Kundang. Keduanya hidup hanya berdua saja karena ditinggal oleh suaminya yang pergi berlayar merantau namun tak pernah ada kabar berita dan tak pernah pulang kembali ke rumahnya. Duh, kasihan sekali ya, Copi. Mereka hanya hidup berdua saja. Benar sekali Lisa, mereka tinggal ibu dan anak saja. Lisa, kamu tahu tidak artinya Malin Kundang? Malin bisa berarti pejuang kecil, kuat, atau prajurit kecil. Atau dalam bahasa Minang, Malin bisa berarti alim. Sedangkan kata kundang mempunyai arti dibawa pergi kemana-mana. Oh, begitu. Terima kasih, Copi. Aku jadi tahu deh. Ibu Mande Rubaya ini sangat-sangat menyayangi Malin Kundang. Dan dia sangat takut kehilangan Malin karena anak sematawayangnya itu loh. Suatu ketika Malin pernah jatuh sakit keras. Namun dengan kegigihan ibunya berusaha keras untuk menyembuhkan Malin. Akhirnya Malin pun sembuh dari sakitnya. Wow, ibu yang hebat. Malin anak yang rajin dan penurut, tapi dia juga kan anak kecil. Ya jadi nakal. Sama seperti kita. Ih, kamu aja kali. Aku enggak. Malin senang sekali mengejar-ngejar ayam dan dia suka memukulnya dengan sapu. Suatu ketika saat dia sedang mengejar-ngejar ayam, dia terjatuh dan terbentur batu dan lengannya terluka. Nah, lukanya itu meninggalkan bekas di lengannya. Oh, jadi bisa jadi tanda di tubuhnya ya?
Kehidupan Malin dan ibunya sangat sederhana, karena ibunya hanya seorang penjual kue keliling. Untuk itu, Malin selalu sedih melihat ibunya harus bersusah payah menafkahi mereka berdua. Memilukan sekali. Karena itu, Malin bertekad ingin merubah nasib keluarganya agar jauh lebih baik lagi. Makanya dia ingin merantau, bekerja di tempat lain, ikut dengan kapal dagang yang sering berlabuh di desanya. Karena tekadnya sudah bulat, makanya Malin memberanikan diri mengutarakan isi hatinya kepada ibunya. Tapi apa daya, ibunya selalu menolak, tidak mengizinkannya. Beralasan sekali bukan? Karena ibunya takut kalau Malin seperti ayahnya dulu yang merantau tapi tak pernah pulang kembali. Pilihan yang berat buat ibunya. Namun pada akhirnya, karena kegigihan Malin yang terus-menerus mengutarakan isi hati kepada ibunya, dengan berat hati akhirnya ibunya mengizinkannya. Apa yang akan terjadi ya? Pasti ibunya menangis. Hari yang sangat menyedihkan itu akhirnya terjadi saat Malin meminta izin kepada ibunya untuk segera pergi berangkat merantau. Kini ibunya sebatang kara. Perpisahan itu akhirnya terjadi. Di pelabuhan itu keduanya saling melambaikan tangan. Ibunya sedih sekali karena tak tahu kapan anaknya akan kembali. Bahkan dia tidak beranjak dari tempat itu, terus memandangi kapal yang ditumpangi Malin hingga hilang dari pandangan matanya. Ceritamu sedih sekali, Copi. Membuatku menangis. Dari sejak kepergian Malin itu, ibunya selalu memandangi laut, menanti-nanti kapan anaknya segera kembali, namun tak kunjung ada kabar. Bahkan setiap kali ada kapal yang bersandar, dia pun menghampirinya dan menanyakan kepada nahkoda dan awak kapalnya, barangkali ada kabar tentang anaknya itu, atau ada kiriman surat untuknya, namun selalu nihil dia dapatkan. Hingga saat ini dia belum menerima apa-apa kabar tentang anaknya itu. Kenapa Malin seperti itu ya? Ibu Manderubaya ini, ibunya Malin, selalu memanjatkan doa untuk keselamatan Malin. Namun, rasanya dia mempunyai firasat buruk tentang Malin. Lalu, apa yang terjadi dengan Malin, Copi? Malang nasibnya Malin. Kapal dagang yang ditumpanginya itu diterpa badai dan diterjang ombak besar di tengah lautan, yang akhirnya terhempas dan karam di pesisir pantai sebuah desa. Dan disitulah Malin akhirnya hidup dan menetap di tempat itu. Di tempat perantauannya itulah Malin berdagang, bekerja keras dengan gigih hingga dia sukses hidupnya. Wow, keren. Sampailah di suatu masa Malin sukses dan menjadi orang yang kaya. Dia memiliki banyak pekerja serta beberapa kapal dagang. Wah, hebat. Setelah Malin berada di puncak kesuksesannya, ia berhasil mempersunting anak saudagar kaya. Wah, so sweet sekali. Pada suatu hari, Malin mengajak istrinya untuk pergi berlayar bersama anak buah kapalnya. Yang dengan tak sengaja nahkoda kapalnya merapat ke sebuah pesisir pantai yang sebenarnya di situ adalah kampung halamannya Malin. Asik, Malin pulang.
Mendengar adanya kapal besar yang datang, maka bergegaslah ibunya Malin pergi menuju ke pesisir pantai dengan harapan besar semoga anaknya ikut di kapal itu. Semoga terkabul harapannya. Setelah ibunya mendekat ke kapal besar itu, terlihatlah olehnya ada sepasang pemuda dan pemudi, sepertinya dia bangsawan yang turun dari anjungan kapal itu. Duh, semakin gak sabar nih. Sambil mendekat dan menghampiri pemuda itu, ibunya Malin pun tidak gegabah. Dia mencari tahu dulu apakah ada bekas luka di lengan pemuda itu. Karena Malin ada tanda bekas luka di lengannya. Oh iya ya, betul sekali. Ternyata ada bekas luka di tangan pemuda itu. Akhirnya dengan sangat yakin ibunya Malin memeluk pemuda itu sambil berkata, "Malin, ini ibumu nak. Kemana saja kau tak ada kabarnya nak. Ibu sangat merindukanmu nak. Ini ibumu nak." Lalu Malin menjawab apa? Sebelum Malin sempat menjawab sapaan ibunya, namun istrinya yang berada di sebelah Malin terperanjat kaget karena suaminya dipeluk oleh seorang nenek tua yang kotor bau serta bajunya compang-camping. Istrinya bertanya kepada Malin, "Wahai Malin, siapakah nenek tua yang bau busuk dan kotor ini?" Karena selama ini Malin selalu membohongi istrinya bahwa ibu bapaknya adalah seorang saudagar kaya dan sudah meninggal dunia. Namun pada kenyataannya, inilah adanya ibunya yang sedang memeluknya saat itu. Ih, sombong sekali istrinya Malin. Dan Malin juga pembohong. Karena Malin kepalang berbohong kepada istrinya, dan perasaan malu Malin yang semakin menjadi-jadi di hadapan istrinya, karenanya Malin tega berbuat keji dan kasar menghardik ibunya dengan kata-kata yang kasar. "Hei wanita tua yang busuk, bau, jelek, serta compang-camping. Siapa kamu? Kamu bukan ibuku. Ibuku adalah orang kaya dan dia telah meninggal dunia. Enyahlah kamu dari hadapanku." Sambil Malin mendorong ibunya hingga terjatuh dan tersungkur ke pasir pantai itu. Kasihan ibunya Malin. Tega sekali Malin kepada ibu kandungnya sendiri. Malang sekali nasib ibunya Malin yang selalu berharap agar anaknya pulang dapat memeluknya dengan cinta dan penuh kasih. Namun wajah Malin saat itu terlihat bengis dan asing baginya. Inikah balasannya Malin terhadap ibumu? Anak durhaka. Yang masih dalam keadaan lemah dan sakit hati ibunya kepada Malin, Malin dengan teganya memerintahkan anak buah kapalnya untuk menyeret ibunya agar jauh dari hadapannya. Lalu ibunya diseret oleh anak buah kapalnya dan dilemparkan sehingga pingsan. Sungguh kejahatan yang tak pantas untuk dimaafkan. Selagi ibunya Malin dalam keadaan pingsan, Malin pun memerintahkan awak kapalnya untuk segera berangkat pergi menjauh dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan pelayarannya. Dia sengaja pergi selagi ibunya masih pingsan. Dasar jahat. Setelah ibu Manderubaya siuman dan tersadarkan diri dari pingsannya,
Dia tidak mendapati kapal Malin berada di pesisir pantai itu lagi. Namun, dia masih dapat melihat walau dari kejauhan keberadaan kapal Malin di tengah lautan yang luas itu. Karena lukanya yang sudah sangat mendalam dan sakit hatinya yang sudah tiada obat, maka Ibu Mande Rubaya segera berdoa menengadahkan tangan ke langit, seraya memohonkan agar Tuhan mengabulkan doa dan pintanya itu. Wahai Tuhanku yang agung, jika seandainya pemuda tadi itu bukan Malin anakku, maka aku memaafkan perbuatannya padaku. Namun jika pemuda itu adalah benar Malin anakku, maka aku mengutuknya agar ia menjadi batu. Ungkapan dan perasaan hati seorang ibu yang hatinya tertusuk karena ulah perbuatan anaknya. Apa yang terjadi? Seketika itu langit jadi gelap mendadak. Menyeramkan sekali. Petir dan kilat menyambar saling bersautan. Badai pun datang mengajak ombak untuk mengamuk, mengombang-ambingkan kapal Malin yang ada di tengah lautan itu. Menakutkan. Akhirnya, kapal Malin Kundang pun hancur luluh berantakan di tengah lautan setelah diterpa badai dan dihempas ombak besar di lautan itu. Lalu menyeretnya ke tepian pesisir pantai kampung halaman Malin sendiri. Alam seakan mengamuk seiring dengan isi hati ibunya Malin. Sepertinya ibunya mendengar teriakan Malin dari kejauhan, sayup-sayup. "Ibu, maafkan aku." Namun ibunya Malin tetap pada pendiriannya dan berkata, "Sudah terlambat anakku." Ibunya sudah terlanjur sakit hati. Pada hari yang berlainan, masyarakat kampung halaman Malin menemukan pecahan dan puing-puing dari bongkahan kapal yang baru karam. Namun ada yang lebih mengejutkan, ditemukannya batu berbentuk manusia yang sedang telungkup atau sujud ke bumi. Inilah penampakan batu Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya itu. Batu yang berbentuk seperti manusia yang telungkup atau sujud ke bumi. Adanya di pinggir pantai. Masyarakat desa setempat meyakini bahwa bongkahan kapal yang berserakan itu adalah kapal Malin Kundang dan batu yang berbentuk manusia yang sedang telungkup atau sujud ke bumi itu adalah Malin Kundang, si anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Dan cerita rakyat ini terus melegenda hingga sekarang dan kapanpun. Oh, aku jadi tahu sekarang. Lisa, kamu tahu tidak isi pesan yang dapat kita petik dari cerita Malin Kundang ini? Apa pesan moralnya? Kalau begitu dengarkan ya. Yang pertama, sebagai anak haruslah sopan santun dan berbakti serta mendoakan kedua orang tuanya dan tidak menyakiti hati orang tuanya jika tidak ingin jadi anak durhaka. Yang kedua, bersikaplah jujur dan janganlah berbohong dan merugikan serta menghancurkan harkat hidup orang lain, apalagi kepada orang tuanya sendiri. Ketiga, janganlah menjadi sombong
atas apa yang Tuhan anugerahkan pada kita, baik kesuksesan maupun kelebihan yang ada pada diri kita. Begitu, Lisa. Wah, bagus sekali. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita Malin Kundang ini. Tentunya. Lain kali, kalau kamu punya cerita lagi yang lainnya, Copi, boleh dong ceritakan kepadaku lagi ya, Copi. Oke. Terima kasih ya, Copi, atas ceritamu dan hidanganmu hari ini. Aku pamit pulang dulu ya, Copi. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Sampai jumpa lagi ya, Lisa.